Baik, untuk laporan keuangan tahap 1 ini berarti kita akan membahasnya untuk PT Terus Jaya. Kita lihat dulu soalnya. Ya, di dalam soal di situ PT Terus Jaya ini kebijakannya. Kemudian coba kita perhatikan untuk ke jurnal penyesuaiannya. Ini dia. Informasi penyesuaian, reklasifikasi, dan juga untuk jurnal penutup. Sekarang mari kita lihat yang pertama. Berdasarkan stok opnam, saldo persediaan barang dagang per 31 Desember terdapat barang yang rusak, yaitu TV LG 32 sebanyak 1 unit. Berdasarkan, ini berarti ada 2 ya. Berdasarkan stok opnam, saldo persediaan bahan habis pakai adalah 10 juta. Maka yang pertama kita lihat, karena di sini saldo persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 10 juta, sementara di neraca saldonya itu nilainya adalah, kita lihat surplus, where is surplus? Oh ini 42 840, sementara saldonya 10, maka yang menjadi beban adalah ini 32.840. Kemudian yang berikutnya ada defected inventory atau beban kerusakan barang dagang. Defected inventory di sini jadi barang yang rusak, nggak usah bingung, ada yang pakainya spoilage expense, ada yang pakai defected inventory, tergantung nanti yang tersedia di dalam soal itu akunnya apa. Yang jelas tidak boleh membuat akun sendiri, itu nggak boleh. Tapi lihat di keterangan di daftar akunnya itu dia nyuruhnya apa. Terus kemudian yang berikutnya di BM05 di situ ada rekening koran. Rekening koran ada pendapatan bunga, beban administrasi bank, dan PPh final. Maka di sini pendapatan bunga banknya adalah ini dicatat sebagai interest revenue. Kemudian PPh finalnya dicatat sebagai company income tax. Kemudian beban administrasi bank cat 1 juta. Sehingga selisihnya kita catat di cash in bank. Jadi cash in bank-nya yang diterima, benar-benar diterima adalah 7 juta. Yang berikutnya, cadangan kerugian piutang ditaksir 15% dari saldo piutang akhir periode. Kita lihat untuk saldo piutang di akhir periodenya berapa? Kita lihat dulu. Ya. Saldo piutangnya adalah 300, saldo piutangnya 392.491, ya. Masukkan dulu ke sini. Terus kemudian ini modelnya. Ini kemudian
Oke, saldo piutang sekian sehingga cadangan kerugian piutangnya, CKP-nya kita hitung sama dengan 5% dikalikan ini. 19. Nah, sementara di sini ada saldo. Saldonya ada saldo CKP, ada saldo CKP kredit. Bentar ya, bentar. Ada saldo CKP kredit 5%, 5% kali 19. Ya. Kemudian kok 5% kali 19, sorry. Saldo CKP-nya ini 4.375. Sehingga yang menjadi bad debt-nya adalah ini. Nah, sekarang ini format. Nih, sehingga yang menjadi bad debt-nya adalah 15 juta sekian. Nah, maka kemudian dibuat adjusting-nya. Adjusting-nya di sini bad debt, kemudian allowance for bad debt. Berikutnya, dana kas kecil untuk biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan. Artinya ada kas kecil yang sebenarnya sudah dikeluarkan tetapi belum ditukar uangnya. Nah, maka di sini dibuat transportation expense, kreditnya petty cash. Kalau karena ini metodenya itu impres, kalau pada akhir periode memang belum dipertanggungjawabkan, maka bisa dibuat seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada sewa dibayar di muka atau rent expense. Di sini penyesuaian beban sewa. Dibaca dulu. Sewa dibayar di muka merupakan saldo sewa ruangan gudang sewa dibayar di muka merupakan saldo sewa ruangan gudang yang dibayar bulan Mei untuk periode sewa. Bentar, ini kayaknya ada yang keliru. Mei, ya. Kita lihat dulu. Di sini kita lihat dulu di neraca saldo. Kan di sini untuk sewanya kan berarti dari sewa itu dibayar dari bulan Mei, ya kan? Kita lihat di neraca saldonya terlebih dahulu. Di situ Mei sampai April 108 juta. Ya. Kita lihat neraca saldonya dulu. Ada enggak? Ini prepaid trend-nya ada saldo 45 juta. Ya. Sewa dibayar di muka merupakan saldo sewa ruangan yang dibayar bulan Mei untuk periode 2014 sampai 2015. Kita lihat di sini prepaid trend-nya kan berarti kita lihat dari Mei sampai dengan April itu kan berarti 108. Mei sampai dengan Mei 2014 sampai dengan April 2015 itu kan berarti 108 juta. Sehingga per bulannya 108 dibagi 12. Kan ada 9 juta. Terus kemudian dilihat antara Mei sampai dengan Desember 2014 itu berapa bulan?
Coba, ada berapa bulan? Mei sampai Desember? Halo? 8 bulan, Bu. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. Berarti harusnya 8 kali 9 ya? Iya. Bebannya kan harusnya sekian, 72 juta yang menjadi beban sewa. Ya kan? Beban sewa. Beban sewanya kan harusnya berarti 72 juta. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini rent expense-nya ya. Antara oke. Berarti sisanya berarti harusnya berapa? Berarti di bulan ini saldonya harusnya berapa? Harusnya 36 juta. Sementara di sini ada 45 juta. Sehingga, benar ya, saldonya harusnya kan sekian. Padahal di sininya 45 juta. Sehingga yang menjadi beban itu adalah yang bulan Desember saja. Ya. Jadi kita perhatikan, kamu perhatikan di sini, saya ulangi ya. Dia prepaid rent-nya itu tadinya kan 108. Kemudian sebelum penyesuaian itu tinggal 45. Padahal kalau dihitung kan dari Mei 2014 sampai ini kan 108 juta itu berarti per bulannya 9 juta. Ya kan? Nah, sehingga kalau sampai Desember itu harusnya saldonya tinggal 36. Nah, ini masih 45. Maka yang menjadi beban sewa pada bulan Desember itu ya ini tadi belum diperhitungkan kayak gitu. Sehingga di sini jurnalnya adalah 9 juta. Ini untuk sewa yang bulan Desember saja. Ya. Ini agak berbeda dengan Ohio. Kalau Ohio itu kan baru diperhitungkan di bulan Desember itu. Tapi kalau yang di sini setiap bulan sudah diperhitungkan sehingga di bulan Desember hanya memperhitungkan 1 bulan saja. Oke, yang berikutnya untuk yang berikutnya itu berarti lihat penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi, lihat daftar aset tetap. Kita lihat di daftar aset tetapnya. Daftar aset tetap di akumulasi depresiasinya ya. Kita lihat di sini penyusutannya. Ya. Nanti kalian lihat di penyusutannya khusus untuk di sini ya, miring kayak gini. Kita lihat penyusutannya. Ya. Untuk vehicle-nya 45 juta. Kemudian untuk 45 juta itu ini ya, 20 juta sama 25 karena yang 19 itu sudah diperhitungkan saat pertukaran aktiva tetap. Kemudian equipment-nya ini 68.750. Oke, ya. Berikutnya beban penyusutan aset tetap sudah, sekarang telepon, air dan listrik akan dibayar, berarti kan menjadi hutang. Berarti di sini water and telephone expense, kemudian telephone and water payable. Yang berikutnya sisa pulsa listrik. Maka di sini karena sisa menjadi prepaid. Ini prepaid expense-nya.
Dan yang berikutnya, yang ini utang BCA akan jatuh tempo, ini sama caranya seperti yang di Ohio. Dan yang terakhir, pajak ini, company income tax, diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal, penghasilan kena pajak dibulatkan dengan kelipatan 1.000. Lah ini kalau yang ini kan sudah di ini ya, sudah di kita udah nggak usah nggak usah ini cari PKP-nya, ini sudah given PKP-nya berarti 539.881.672 ya, dikalikan dengan ya 0,5%. Oh, ini itu apa namanya, bentar, cara menghitungnya. N44. Jadi ini 0,25 itu sebenarnya 25% ya, dikurangi 0,6 miliar dikali gross income. Gross income itu kan berarti dari pendapatannya dikali penghasilan kena pajak. Jadi setelah diperhitungkan itu nilainya sekian, angkanya itu given ya. Angkanya itu given. Jadi langsung dimasukkan angka ini sehingga ketemu ini. Ya. Oke. Untuk perhitungan memorial seperti itu. Setelah itu jangan lupa kemudian di posting ke buku besar, di buku besarnya masing-masing. Setelah diposting di buku besarnya masing-masing, nanti dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk mengetahui trial balance-nya benar atau enggak, ini kalian nanti lihat angkanya di sini. Itu saja. Baik, untuk sementara itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak usah dibingungkan untuk pajak ya. Pajak itu biasanya di soal itu given. Jadi dia sudah dikasih rumus kayak gitu, sudah dikasih angkanya kayak gitu. Ya. Kalau tidak ada, jadi untuk hari ini saya cuma mau memberikan materi ini saja. Nanti di sesi 2, sesi 2-nya nanti saya kasih rekaman langsung saja. Mungkin agak sore ya. Jadi untuk yang sekarang, setelah ini saya upload untuk untuk videonya. Terus kamu mengerjakan yang sesi yang sesi 1 sambil mengerjakan sesi 2 sebisanya. Sudah dikasih untuk worksheet yang benar kan? Neraca lajur yang benar sudah dikasih? Belum. Ya udah, nanti habis ini saya kasih. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan untuk laporan keuangan sesi 2. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Gimana? Gimana Mbak Delinda? Cara menghitung yang pajak itu gimana, Bu? Hasilnya itu koma-koma soalnya. Oh, jadi gini, biar tidak koma-koma, PKP-nya, penghasilan kena pajaknya dibulatkan ke ribuan. Iya, jadi PKP-nya dibulatkan ke ribuan terlebih dahulu, sehingga nanti hasilnya nggak koma-koma. Karena memang aturannya seperti itu.
Yang terpenting tahu cara cari PKP-nya, kemudian dihitung untuk apa namanya, dihitung sesuai dengan tarifnya, ya kan? Setelah itu biasanya angkanya karena di PKP-nya itu sudah dibulatkan ke atas, maka nanti apa namanya, bukan dibulatkan ke atas, dibulatkan ke ribuan. Jadi misalnya nih 10.000 bukan, jangan 10.000 deh. Misalnya 121.100 rupiah, misalnya kayak gitu. Maka PKP-nya dibulatkan. Jadi 121.000 saja, 100 rupiahnya dibulatkan gitu cara menghitung pajak. Kalau misalnya 121.900, nah maka menjadi 122. Pokoknya di apa namanya, jadikan ribuan seperti itu. Kalau di pajak PKP-nya dihitungnya seperti itu. Oke? Baik. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini. Nanti saya kasih recording untuk yang apa namanya, laporan keuangan tahap 2. Baik, terima kasih. Setelah ini dikerjakan laporan keuangan tahap 1. Kemudian saya kasih worksheet yang benar. Gitu ya. Sampai jumpa besok hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.